Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Yang masih di Islami Tunda masih membahas tentang tema yang luar biasa. Tema kedahsyatan lafaz basmalah. Dan sebelum kita lanjut lagi nih ya, kita langsung aja nih ya, di dalam pandangan Islam basmalah juga bisa menjadi pelaris barang dagangan. Nah tadi kita sudah sempat tanya sama guru kita Ustadz Bani, ini jawabannya katanya ntar habis iklan. Kalau gitu kita minta jawabannya sekarang, kita tagih. Orang udah siap catatan nih Ustadz Bani nih, mohon izin penjelasannya tafadhol. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fali dan guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ulama mengatakan betul, lafaz bismillah sebagaimana digambarkan oleh guru kita tadi banyak sekali manfaat fadilahnya, Masya Allah luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan lafaz bismillah itu, huruf ba itu minimal mengandung 3 makna. Apa itu? Yang pertama lit taqarrub. Ketika kita melakukan aktivitas apapun itu termasuk bisnis atau berdagang, bismillah hari ini saya mengawali bisnis saya. Bismillah hari ini saya mengawali dagangan saya. Berarti kita sedang melakukan bisnis itu untuk lit taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau sudah dekat dengan Allah, kita selalu sampaikan rumusnya kedekatan akan melahirkan kemudahan. Kalau kita dekat dengan orang, urusan kita digampangin. Nah dengan baca bismillah, bisnis kita, dagang kita, usaha kita, tapi kita minta tolongnya ke sini ke Allah. Deketinnya ke Allah, maka semua ini akan Allah mudahkan. Kita kan gak pernah bisa menggerakkan hati orang untuk belanja di kita. Tapi Allah maha bisa, Allah maha mampu. Deketin Allahnya, biar Allah yang menggerakkan orang itu. Pertama. Yang kedua, bismillah itu mengandung makna lil isti'anah. Jadi untuk meminta pertolongan, subhanallah. Kita baca bismillah, itu pertolongan Allah yang akan datang. Kemudahan-kemudahan dari Allah akan datang. Ketika kita bilang bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya dagang, hari ini saya usaha, artinya ya Allah tolong lariskan dagangan saya. Ya Allah mudahkan bisnis saya. Begitu, subhanallah. Maka lafaz bismillah itu tidak main-main. Maka bacanya juga jangan main-main. Bismillah, jangan. Baca dengan serius, penuh kekhusyuan. Bismillah ya Allah, tidak lain dan tidak bukan, hanya ridhomu yang aku harapkan. Dengan usaha ini aku ingin mendekat kepadamu, maka mudahkan ya Allah. Masya Allah. Dan yang ketiga, lafaz bismillah itu, baknya itu mengandung makna lil tabarruk, yaitu untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang jualan bisnis laris manis, uangnya berkumpul, hartanya berlimpah, tapi tidak mendatangkan keberkahan. Begitu terkena pandemi langsung habis semuanya. Bisnisnya gagal lagi, nauzubillah min dzalik. Atau tidak mendatangkan keberkahan, keluarganya berantakan, nauzubillah min dzalik. Maka kita baca bismillah, bisnis jualan kita, dagangan kita itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abul A'la Al-Maududi mengatakan ketika orang mengawali semua aktivitasnya dengan basmalah itu, maka dia dapat 3 hal. Pertama, dia akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan bantu dia, Allah akan tolong dia, dan yang ketiga Allah akan berkahi semua yang dia lakukannya itu. Masya Allah. Jadi itu Mas Fadli, bukan berarti bismillah langsung datengin pelanggan. Benar. Tapi ke Allah, nanti Allah yang akan menggerakkan orang. Maka bisnisnya, usahanya insya Allah akan dilancarkan dan dimudahkan. Jadi, tapi tidak berarti, Ustaz saya sudah baca bismillah, mana saya tungguin sampai sore kok nggak datang-datang orang jualan. Di situ dibutuhkan kesabaran. Jadi nggak bisa ada simsalabim abrakadabra. Tetap harus ada ikhtiar, ada usaha, dibutuhkan ada kesabaran di sana. Maka lafaz bismillah ini manfaatnya diantaranya menjadikan pekerjaan yang mubah menjadi ibadah. Kan jualan dagang itu kan ya pekerjaan mubah. Tapi betul, kalau kita awali bismillah, satu hari kita berjualan, satu hari kita menunggu dagangan kita, ibadah semua tuh. Allah. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Kalaupun tidak dapat untung, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu mengawali aktivitasnya dengan bismillah, berarti dia sedang menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan sedang berusaha untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin orang mengawali perbuatan buruk dengan bismillah. Kan gak ada orang mau mencuri, benar, bismillah mudah-mudahan gak ada yang lihat. Gak ada. Artinya ketika kita mengawali bismillah, kita sedang mengawali perbuatan-perbuatan yang baik. Maka insya Allah, Allah berikan keberkahan, keselamatan dan kesuksesan. Yuk selalu awali setiap aktivitas kita dengan bismillah supaya berkah. Masya Allah. Ta'ala Mungkin alam. tadi juga salah satunya adalah menggunakan hati pada saat kita mengucapkan basmalah. Itu Betul. yang kadang-kadang kita coba di lisan doang, pikir Asal. aja asal. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Ini saya masih punya tayangan tentang seorang pria uji kebaikan bapak penjual bensin nih. Ternyata masih banyak orang baik di sekitar kita. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia.
Ya ini kisah nyata ya, ini sosial eksperimen ya, beda sama settingan ini. Ini Masya Allah memang orang ini benar-benar tulus banget untuk membantu ini, Masya Allah. Dan orang-orang kayak gini tuh sebenarnya udah makin sedikit kayaknya kalau kita lihat sekarang ini ya. Tapi tetap masih ada. Nah Ustaz Syam nih ya, kita lanjut lagi nih, kita bicara masalah tentang kebaikan yang kita lakukan kelak ini akan kembali juga kepada kita. Namun kita tahu juga kita udah berbuat baik terhadap orang lain, tapi masih sering juga kita ini terzolimi oleh orang-orang sekitar. Macam-macam bentuknya ya. Bisa nggak nih dengan baca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim ini bisa menghindari kejahatan dari orang-orang yang zalim nih. Terus mungkin ada cara khususnya dalam Islam ini seperti apa nih mungkin supaya kita juga nggak gampang dibohongin orang gitu ya. Kalau orang istilah zaman sekarang dikadalin katanya gitu loh. Mohon izin silakan tafadhol. Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta para guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh guru kita tadi Ustaz Bani bahwasanya ada doa keluar rumah dengan bismillah. Tapi bismillahnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu hudita wa kufita wa wuqita. Allah melindunginya, Allah mencukupkan, Allah beri hidayah dan Allah melindunginya. Dalam riwayat disebutkan puluhan ribu malaikat berada di sampingnya ketika dia berjalan keluar dari rumahnya. Maka apakah dia terlindungi daripada perbuatan zalim? Jelas terlindungi. Kenapa? Karena malaikat yang melindunginya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ada bacaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang basmalah juga. Jikalau dibaca di pagi hari 3 kali maka terlindung daripada segala macam mara bahaya yang ada di langit ataupun yang ada di bumi sampai sore hari. Dibaca 3 kali sore hari maka dilindungi dari segala mara bahaya yang ada di langit dan ada di bumi sampai pagi harinya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Namun terlepas daripada itu semua, teman-teman sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada anak-anak muda yang sudah bangun ataupun sudah melaksanakan ibadah atau sudah qobliyah subuh Masya Allah atau sudah sedekah subuh. Perlu kita fahami daripada kalimat bismillah ini dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kenapa kok orang nggak membaca, misalnya dokter, profesinya dokter, dia mau operasi. Kenapa kok dia nggak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama yang maha menyembuhkan? Atau misalnya dia mau keluar rumah supaya dilindungi, dia bilang Bismil Wali supaya Allah melindungi dengan nama yang melindungi. Atau misalnya dia mau melakukan sesuatu supaya dilindungi sama Allah, Bismil Wali gitu atau Bismil Syafi bagi dokter-dokter. Kenapa? Karena ternyata kita udah baik sama orang, masih ada yang jahat sama kita, itu biasanya yang tak terduga. Makanya kita menggunakan nama Allah. Apa maksud daripada nama Allah? Dari nama Allah, satu nama, Allah, lafzul jalalah, itu sudah mengandung semua yang lainnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syafi, Al-Wali. Orang makan baca Bismillah. Kenapa enggak baca Bismillah Syafi? Orang minum obat bacanya Bismillah. Kenapa bukan Bismillah Syafi yang maha menyembuhkan? Karena kita enggak pernah tahu obat ini ke dalam ini kerjanya ngapain di dalam tubuh kita. Dokter ketika ngoperasi orang apa yang dia butuhkan? Ternyata pas ngoperasi orang dokternya ngantuk. Berarti bukan Bismillah Syafi yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan pada saat itu Bismil Hayy dengan nama yang maha hidup yang gak pernah ngantuk. Jadi kita gak pernah tahu Allah yang maha apa yang kita butuhkan ketika kita melakukan sesuatu. Makanya keluar rumah kita juga membaca basmalah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam kitab Lubabul Hadits atau di dalam kitab Tangkihul Qaul disebutkan bahwasanya keindahan basmalah. Allah menghiasi malam yang gelap dengan bintang-bintang. Allah menghiasi para nabinya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah menghiasi para malaikatnya dengan hadirnya malaikat Jibril alaihissalam. Allah menghiasi jannahnya dengan istana dan bidadari. Allah menghiasi malam-malam dengan satu malam yang sangat indah yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menghiasi bulan-bulannya dengan satu
satu bulan yang sangat indah yaitu bulan Ramadan. Allah menghiasi kitab-kitab suhuf-suhuf yang diturunkannya dengan satu kitab yaitu Al-Quran. Dan Allah menghiasi Al-Quran dengan satu bacaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu indahnya basmalah dengan segala keutamaan yang kita ketahui dan segala fadilah yang kita ketahui. Dan Allah melindungi kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi tawakkaltu atau Bismillahilladzi la yadurru. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz yang Mas penjelasannya Fadli. detail banget nih. Jadi saya senang juga dengarnya kan, buat jamaah yang di rumah juga senang nih. Terus ada lagi pertanyaan yang berikutnya nih. Kalau kita bicara masalah tentang sakit Ustadz Maulana ya. Iya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti izin Allah. Sampai Betul. termasuk sihir pun akan berlaku kalau ada izin Allah kan gitu. Betul. Nah tapi bicara masalah penyakit ini, ingat gak mungkin zaman-zaman dulu orang-orang tua kita kalau kita datang aduh nggak enak badan lagi sakit nih. Sini ambil air minum. Dibacain bismillah, ditiupin ke air kita suruh minum. Ya. Nah ada pertanyaan nih, apakah benar nih bismillah ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit atau penyakit tertentu aja yang bisa disembuhkan? Sangat bisa semua penyakit. Oh Masya Allah, kalau gitu penjelasannya guru Ustadz Iya. Maulana. Tafadhol Ustadz. Terima kasih banyak Mas Fadli yang luar biasa semangatnya, sehat selalu ya. Amin. Ustaz Bani izin dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 140 pertengahannya kita bisa temukan ada doa Nabi Haider dan Nabi Ilyas. Setiap ketemu membaca bismillah masyaallah la yasuqu khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah maka min nikmati fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Menarik doa ini karena mendapatkan kemuliaan delapan. Salah satunya adalah terhindar dari sihir, terhindar dari penyakit, terhindar dari wabah dan sebagainya. Menariknya juga mudah-mudahan kita terbebas dari maaf segalanya yang membahayakan buat kita. Maka kalau ditanya oleh Mas Fadli tadi, apakah basmalah dapat menyembuhkan segala banyak penyakit? Sangat. Bahkan sebelum dia datang sudah dicegah. Sebelum dia datang sudah dicegah. Hindarilah petaka dengan bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Jadi kalau tadi panjang banget bacaannya 4 kali basmalah, tapi ini bismillahi la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita membaca ini tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah, maka tercapailah keinginannya. Maka bersuci akan sempurna. Tadi Ustaz Bani sudah menjelaskan sesuatu yang mubah bisa jadi beribadah karena diawali dengan basmalah. Maka ketika kita membaca basmalah, apapun keinginan kita tercapai. Ketika kita membaca basmalah, maka menjadi suci itu jadi sempurna. Kebayang nggak? Makanan jadi berkah dengan adanya basmalah. Ketika kita melakukan segala sesuatu aktivitas, ketika kita baca basmalah akan jadi sempurna. Bahkan sembelihan. Jadi berkah. Jadi halal. Jadi benar. halal. Dan awalnya haram jadi halal. Itu luar biasa. Bahkan menjadi, mohon maaf saya harus katakan, tersingkir setan ketika kita baca basmalah. Maka terjaga anak kita dengan membaca basmalah. Padahal baru loh. Dan selama-lamanya sampai wafat. Dijaga karena kita mengawali dengan berdoa membaca basmalah sebelum anak itu. Dan makan minum membaca basmalah. Kenapa? Menjadikan sesuatu jadi halal, jadi berkah. Itulah basmalah. Maka batas pemisah antara setan dengan kita adalah basmalah. Ketika Nabi Adam sudah sampai di bumi, ditanya, kalau baca basmalah, makanan dibaca basmalah, maka miliknya Nabi Adam, anak cucu Adam. Tapi kalau ada makanan tidak baca basmalah, maka maaf saya harus katakan miliknya setan. Jadi kalau orang membaca basmalah sebelum makan akan menjadi berkah buat dirinya. Tapi ketika tidak baca basmalah tadi berkahnya hilang. Kata Ustaz Bani tadi. Maka itu jadi pembatas pemisah. Kalau orang mau masuk rumah baca basmalah itu tertutup pintu. Bahkan wadah yang dibacakan basmalah di atasnya ditutupnya itu akan menjadi apa? Menjadi setan tidak bisa masuk atau kuman ataupun virus atau apapun tidak masuk di wadah itu. Maka tutuplah dengan membaca basmalah, berikanlah keberkahan dengan baca basmalah dan jangan kita pandang remeh baca basmalah. Apalagi ketika kita sakit, maaf harus saya katakan, minum obat harus baca basmalah karena betul tadi kata Ustaz Sam, kita tidak tahu dari sisi mana obat itu bereaksi. Dengan membaca basmalah sehingga obat itu menjalankan fungsinya sesuai fungsi obatnya. Karena mohon maaf harus saya katakan obat itu bisa jadi ada maaf bisa menyembuhkan tapi bisa jadi ada efek sampingnya. Ini yang kita khawatirkan. Ustaz Bani, tausiah kita pas banget ya, Mantap, nyambung. insya Allah.
Ya, ini Masya Allah Mas Fadli. Ini acara belum selesai, Fadlinya menghilang lagi.